saya akan memberikan materi tentang bagaimana mendukung pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Di hari ini kita akan bahas tentang bagaimana mendukung pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak dan ibu hamil. Ya. Nah, setelah nanti ibu mempelajari tentang bagaimana cara memanfaatkan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak dan ibu hamil, ibu-ibu ini bisa dapat mengidentifikasi apa itu bantuan sosial, ya, apa kandungan gizi dalam bahan pangan di sekitar lingkungan ibu-ibu, dan yang ketiga bagaimana ibu bisa memahami pengelolaan bahan pangan untuk memenuhi gizi anak dan ibu hamil. Ya, baik. Ibu-ibu, untuk bantuan sosial, ya. Bantuan sosial itu adalah bantuan berupa barang atau uang yang diberikan pemerintah kepada individu atau kelompok-kelompok untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Ya, itu yang dinamakan dengan bantuan sosial, ya. Nah, lalu apa saja manfaat daripada bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak? Ya, apa saja bantuan sosial, apa manfaat bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak atau gizi keluarga? Nah, yang pertama yaitu memenuhi, dengan adanya bantuan sosial maka ibu bisa memenuhi kebutuhan gizi di dalam keluarga, baik itu kebutuhan gizi anak, ibu hamil maupun anak-anak sekolah. Dan yang kedua memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan mencegah anak itu stunting, ya. Mencegah anak stunting, ya. Yang dimaksud dengan stunting di sini adalah pertumbuhan atau perkembangan anak, ya, tidak sesuai dengan umur yang dialami oleh anak itu. Jadi dengan adanya bantuan sosial ini, ibu-ibu bisa memenuhi gizi 1000 hari pertama kelahiran anak. Nah, untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, maka ibu-ibu harus mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, ya, vitamin dan mineral. Ya. Nah, karbohidrat itu merupakan sumber utama energi, ya. Karbohidrat merupakan sumber utama energi atau kekuatan bagi tubuh. Nah, fungsi karbohidrat ini adalah berfungsi untuk bagaimana kita bisa bekerja dan berpikir. Bahan makanan, nah, bahan makanan yang mengandung karbohidrat, ya, seperti nasi, jagung, ya, kentang, sagu dan umbi-umbian. Sedangkan protein, ya, protein atau lauk pauk, ya. Protein merupakan zat pembangun sel, ya. Protein merupakan zat pembangun sel, berfungsi untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, sumber bahan makanan yang berasal dari hewani, ya, yaitu daging ayam, ikan, ya, dan lain-lain. Sedangkan sumber makanan yang berasal dari kacang-kacangan yaitu tahu, ya, tempe dan sebagainya. Nah, itu adalah karbohidrat atau bahan-bahan yang mengandung karbohidrat dan protein. Nah, sekarang vitamin dan mineral. Ya, vitamin dan mineral merupakan sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, vitamin dan mineral ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ya, berfungsi untuk mencegah berbagai penyakit. Nah, sumber bahan makanan, ya, yang berasal dari vitamin dan mineral yaitu sawi, ya, tomat, wortel, anggur, jeruk dan lain-lain. Nah, untuk pemenuhan gizi, ya, untuk pemenuhan gizi dalam keluarga ada 10 pesan menu gizi, ya. Ada 10 menu pesan gizi yang seimbang, ya. Yang pertama, ibu-ibu harus syukuri dan nikmati aneka ragam makanan, ya. Jadi mensyukuri apa yang ada, ya, aneka ragam makanan yang ada.
Ya, itu yang pertama, mensyukuri. Yang kedua, banyak makan buah, ya, banyak makan buah dan sayur. Dan yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein yang tinggi. Ya, dan yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Jadi kurangi makan asin, ya, manis dan berlemak. Apalagi kondisi-kondisi sekarang ibu-ibu yang sudah di atas 50 atau yang sudah lansia-lansia, nah itu harus mengurangi konsumsi makanan yang manis, ya, yang berlemak dan asin. Dan yang keenam, biasakan sarapan pagi, ya. Jadi kalau bangun pagi ibu harus ya makan sarapan, makan roti, ya, sarapan pagi. Dan yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup, ya, air putih yang cukup dan aman. Nah, kalau kita minum air putih banyak tapi air putihnya tidak aman, sama saja. Jadi kita harus minum air putih itu air putih yang aman. Itu yang ketujuh. Ini adalah pesan, ya, pesan gizi yang seimbang. Dan yang kedelapan, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan. Kalau untuk oma-oma yang sudah lansia-lansia, untuk mau lakukan aktivitas fisik, ya, yang cukup dan mempertahankan berat badan, cukup main jari-jari atau, ya, tangan-tangan dan olahraga ringan itu kecil-kecil. Nah, dan yang kesembilan, biasakan membaca label pada saat kemasan pangan. Nah, biasanya kalau baca ibu-ibu pergi berbelanja di warung, ya, berbelanja di warung. Nah, kalau mau berbelanja sesuatu itu harus memperhatikan label, ya, label apakah makanan ini sudah kadaluarsa atau belum. Nah, itu harus kebiasaan ibu-ibu kalau mau pergi berbelanja itu harus melihat label itu, ya. Dan yang ke-10, cuci tangan pakai sabun, ya, cuci tangan pakai sabun di air bersih yang mengalir, ya. Jadi kita harus membiasakan diri untuk cuci tangan pakai sabun, ya. Nah, ini adalah 10 pesan menu gizi yang seimbang, ya. Yang berikut, nah, selain mempersiapkan makanan, ada syarat-syarat yang harus diketahui, ya. Misalnya ibu yang memiliki balita, ya, yang memiliki balita 6 bulan ke atas, nah, dia harus mempunyai harus memberikan MPASI, ya, makanan tambahan untuk balita, ya, MPASI. Nah, selain untuk memberikan MPASI kepada anak, ya, MPASI kepada anak, itu kita harus, yang pertama harus tepat waktu, ya, tepat waktu dalam arti 6 bulan baru kita memberikan MPASI itu kepada anak, makanan tambahan kepada anak. Jangan belum mencukupi 6 bulan kita sudah memberikan MPASI kepada anak. Nah, yang kedua, memadai. Nah, kita memberikan makanan tambahan atau MPASI itu kepada anak, kita harus melihat bahwa kandungan gizi yang terdapat di dalam makanan itu memadai atau memenuhi kebutuhan gizi bayi atau tidak, ya. Jangan kita memberikan makanan yang tidak memiliki gizi, ya, sama saja, ya, karena MPASI ini juga merupakan pengganti ASI eksklusif, ya, atau pemberian ASI, ya. Nah, yang ketiga, aman, ya. Aman dalam arti bahwa MPASI, ya, dengan disiapkan itu dengan cara steril, ya, agar terhindar dari bakteri dan virus yang menyebabkan diare, kolera, catingan, hepatitis dan lain-lain, ya. Jadi aman itu harus steril, ya, tidak boleh ada sentuhan apa-apa di makanan itu. Dan kita mau membuat itu, kita juga harus membersihkan tangan dan sebagainya. Jadi itu yang dinamakan aman untuk memberikan MPASI kepada anak. Lalu yang berikut, penyimpanan, ya. Penyimpanan dipisahkan dengan makanan mentah, ya.
penyimpanan dipisahkan dengan makanan mentah, misalnya daging, sayur, dan lain-lain. Ya, itu harus dipisahkan, tidak boleh tidak boleh disatukan dengan makanan bayi. Ya, karena itu nanti ada bakteri-bakteri dari daging atau sayur-sayur itu nanti bisa menempel di makanan bayi. Dan kalau mau membuat makanan misalnya bubur yang dicampur dengan wortel dan sebagainya dibuat kepada anak, itu harus dimasak, ya, dimasak matang-matang betul, ya, jangan buat karena nanti digiling lagi, jadi saya dulu masak sampai matang nanti digiling lagi, ya, tidak bisa. Jadi harus dibuat, dimasak, ya, matang-matang baru diberikan kepada bayi supaya bayi itu bisa makan dan bisa badannya sehat, ya, badannya sehat supaya dia tidak mengalami stunting pada masa pertumbuhan. Nah, jadi dengan materi ini, ya, dengan materi bagaimana pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi ibu dan anak, ya, ibu hamil dan anak, maka ibu-ibu bisa memahami, ya, bisa memahami bahwa pemerintah memberikan bantuan sosial, ya, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada ibu berupa bantuan PKH. Nah, bagaimana ibu-ibu bisa memanfaatkan bantuan itu untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan anak, ya, gizi ibu hamil dan anak. Nah, jadi kalau ibu dapat bantuan, nah, dengan materi ini ibu bisa mengidentifikasi bahwa bahan-bahan, ya, atau kandungan gizi dalam bahan pangan itu yang mana-mana yang bisa digunakan untuk keperluan ibu hamil dan keperluan balita atau anak-anak kita, ya. Lalu yang berikut, dengan materi ini ibu-ibu bisa memanfaatkan bahan pangan yang ada di sekitar rumah, ya. Misalnya ada pepaya, ada sayur kangkung dan sebagainya, itu bisa digunakan buat bagi ibu untuk pemanfaatan kebutuhan sehari-hari, ya. Jadi misalnya ibu-ibu pergi ke warung, ya, pergi ke warung untuk pembelian bahan pangan. Nah, setelah sampai di warung, ibu-ibu beli, ya, beli daging, ya, beli beras, beli telur. Nah, yang belum dipenuhi, ibu-ibu bisa memenuhinya itu di lingkungan sekitar. Ya, misalnya ada buah, ya, pepaya, ya, buah mangga dan sebagainya. Ibu-ibu bisa memanfaatkan buah-buahan itu, ya, sayur-sayur yang ada di lahan di pinggir-pinggir rumah. Nah, ibu-ibu bisa memanfaatkan bahan-bahan dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan anak. Nah, jadi dengan demikian ibu-ibu, materi tentang pemahaman atau pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil di saat ini sudah bisa ibu-ibu pahami, dan saya berharap bahwa dengan adanya materi ini ibu-ibu bisa pulang dan mempraktekannya di dalam keluarga sehari-hari, ya. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.